Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Kahfi. Pada kesempatan sebelumnya, yaitu pertemuan kita di pagi tadi, kita membahas tentang surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 3. Yang intinya bahwa barang siapa yang dia menghafal surah Al-Kahfi bagian 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia terjaga dari fitnah Dajjal. Dan kita telah membahas pada pertemuan tadi ya, bahwa di ayat 1 dan 3 ini intinya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Ya, Allah telah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah kitab yang ajarannya lurus, dia tidak memiliki ajaran-ajaran yang bengkok. Nah, ayat ini memang penjelasan intinya, ya, cerita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan sifat-sifatnya demikian. Tapi hakikatnya ayat ini mengisyaratkan bahwa jika kita ingin selamat dari fitnah Dajjal, maka hendaklah kita mempelajari Al-Quran, jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Itu ya, jadi kalau kita ingin selamat dari fitnah Dajjal, maka pahami Al-Quran. Pahami Al-Quran, pelajari Al-Quran, kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah cara satu-satunya untuk melawan fitnah Dajjal. Dan Dajjal ini dia membawa fitnah, dia membawa kesamaran-kesamaran, di mana disebut dalam hadis bahwa Dajjal ini dia membawa air dan membawa api. Ya, air yang dia tawarkan pada hakikatnya itu adalah api, dan api yang dia tawarkan hakikatnya adalah air. Dia datang menawarkan surga dan menawarkan neraka, mengancam dengan neraka. Maka pada hakikatnya kata Rasulullah, surga yang dia tawarkan hakikatnya itu adalah neraka, dan neraka yang diancamkan itu hakikatnya adalah surga. Maka kata Rasulullah, hendaklah kalian masuk ke dalam nerakanya Dajjal, dan pasti kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengetahui hakikat-hakikat itu? Ya, seolah-olah dia datang membawa sesuatu yang palsu. Dari mana kita mengetahuinya? Ya, tentu kita mengetahui, yaitu kita dengan menggunakan kacamata Al-Quran. Ya, kita menggunakan kacamata Al-Quran, baru kita akan tahu betul, kita akan bisa melihat dengan sebenarnya apa sebenarnya yang dibawa oleh Dajjal tersebut. Nah, ini ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sehingga pertanyaannya adalah, sudahkah Al-Quran, ya, Al-Quran ini telah kita gunakan, telah kita pelajari, kita telah pahami Al-Quran ini, sehingga akhirnya jika disebutkan bahwa Al-Quran itu datang membawa peringatan, datang membawakan kabar gembira, sudahkah kita dapatkan hal itu? Sudahkah kita dapatkan peringatan-peringatan dari Al-Quran atas setiap kesalahan yang kita lakukan? Sudahkah kita mendapatkan kabar gembira demi kabar gembira yang disebutkan dalam Al-Quran karena karena amal soleh yang kita lakukan? Sudahkah kita dapatkan itu? Nah, ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, ya. Ini ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian ayat 4. Insyaallah kita bahas potongan ayat 4 dan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yanziru alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilm wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Wa yunzirul ladzina qalu, dan memberikan peringatan. Al-Quran itu memberikan peringatan, atau Rasulullah SAW yang datang bawa Al-Quran itu memberikan peringatan, yaitu kepada alladzina qalu ittakhadallahu walada, memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ma lahum bihi min ilm, mereka pada hakikatnya tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Wala li abaihim, dan demikian juga
nenek moyang mereka, pada hakikatnya tidak punya ilmu dalam masalah itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim, sungguh sangat besar kata-kata yang telah keluar dari mulut mereka. Iyyakuluna illa kadiba, ya, tidaklah mereka mengucapkan hal itu kecuali kedustaan. Setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, ya, di ayat sebelumnya di mana Allah menyebutkan liyunzira, ya, liyunzira ba'san syadida, bahwa Al-Qur'an itu datang membawa peringatan akan siksa yang pedih. Ya. Di sini tidak dijelaskan peringatan itu ditujukan kepada siapa. Berarti maksudnya peringatan ini berlaku umum, ya, kepada secara umum kepada orang-orang kafir, baik kafir itu adalah ahli kitab ataukah selain ahli kitab, ya. Kemudian di ayat 4 ini semakin sempit, semakin mengerucut, ya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan memberikan peringatan Al-Quran itu kepada orang yang mengatakan Allah memiliki anak, ya. Berarti ayat 4 ini, ya, secara khusus atau secara spesifik itu memberikan peringatan kepada orang-orang yang menuduh Allah seperti itu. Padahal kekafiran kan tidak hanya itu sebenarnya, ya. Kekafiran itu tidak sekedar orang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, tapi banyak hal, ya, banyak hal yang menjadikan seorang itu kafir, ya. Tetapi secara khusus di ayat 4 ini Allah menjelaskan itu. Mengapa disebutkan ini secara khusus? Dan kita kaitkan lagi dengan hadis tadi bahwa 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi ini adalah benteng untuk menyelamatkan diri dari Dajjal, fitnah Dajjal, ya. Maka jamaah dirahmati Allah, kita akhirnya dapat di dalam hadis, ya, Dajjal itu disebut dalam hadis Al-Masihud Dajjal, ya. Maka ada doa kan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, ya, dari Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, Al-Masih itu siapa sebenarnya? Al-Masih itu sebenarnya adalah Isa ibnu Maryam, ya. Tapi di sini Al-Masih Ad-Dajjal. Maka akhirnya para ulama menjelaskan, ya, apa yang dimaksud dengan itu. Yang dimaksud adalah Dajjal, dia nanti akan muncul, ya, dia akan muncul dengan menyerupakan diri sebagai Isa Al-Masih. Tetapi itu dia adalah Al-Masih yang palsu. Nah, kalau kita bicara tentang Al-Masih yang diklaim oleh orang-orang di luar kita sebagai Yesus, maka itu pasti nanti arahnya kepada Allah punya anak. Nah, kan begitu, ya. Kenapa? Ya itulah yang diklaim oleh mereka, bahwa Isa Al-Masih atau Yesus itu adalah anak Allah. Nah, kemudian nanti digembar-gemborkan bahwa nanti Yesus itu akan turun ke dunia, ya, nanti di akhir zaman. Dan mereka pun mempercayai itu, ya, bahwa Nabi, kita pun mempercayai karena disebut dalam hadis bahwa Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman dan dia akan membunuh Dajjal, ya, dia akan membunuh Dajjal. Dan di dalam hadis secara spesifik itu betul-betul dijelaskan Rasulullah bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam itu nanti di Menara Putih di Damaskus, Masjid Menara Putih di Damaskus ibu kota Suriah yang sekarang sedang ramai, ya, entah kapan itu. Nah, berarti nanti akan ada dua Al-Masih, ya, Al-Masih yang asli yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Masih palsu yaitu Al-Masih Dajjal. Nah, itu ya. Jadi mereka nanti orang-orang Nasrani dan lain sebagainya, dia mengklaim bahwa Dajjal itulah Al-Masih yang asli, ya, Dajjal itulah Al-Masih yang asli, sehingga akhirnya dengan doktrin mereka bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ya, dan itu yang selalu digembar-gemborkan, maka ketika muncul Dajjal itu seolah-olah doktrin mereka adalah benar, ya kan?
Akhirnya kan terbukti, oh betul ini, betul berarti memang ini adalah anak Allah. Buktinya siapa yang mengatakan demikian sejak zaman dahulu dan juga menyampaikan kepada kita bahwa nanti Yesus akan turun di di akhir zaman. Nah, ternyata betul ini turun. Keluar juga Yesus. Ya kan, padahal itu yang palsu. Ya, dia adalah Yesus yang palsu. Ya. Nah, sehingga jangan dirahmati Allah, kalau kita ingin mengenali ya ini Al-Masih Dajjal atau Al-Masih yang asli, nah, maka kita harus mengerti tentang ajaran Al-Quran. Al-Quran dia memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Berarti kalau ada nanti klaim bahwa dia adalah Nabi Isa yang turun ke langit, ke dunia ya nanti di akhir zaman, tapi yang membawa berita itu dan yang mendukungnya, yang mengawalnya adalah orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, oh berarti itu adalah Dajjal. Ya, dia adalah Dajjal, bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, bukan Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya. Dia adalah Dajjal. Ya, jika nanti yang mengawal dia, yang mengiring dia itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Siapakah orang-orang yang mengatakan demikian? Ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran, An-Nasara alladzina qalu innal Masiha ibnullah. Orang-orang Nasrani itulah orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah anak Allah. Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Walil Yahud, dan juga orang-orang Yahud alladzina qalu Uzair ibnullah. Ya, orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Kemudian bahkan orang-orang musyrik dulu di Mekah, ya, mereka juga mengatakan innal malaikata banatullah. Sesungguhnya malaikat adalah anak putrinya Allah, anak perempuannya Allah. Nah, jangan dirahmati Allah. Jadi ini seolah-olah menjadi isyarat yang sangat jelas bagi kita bahwa kalau kita ingin selamat dari Dajjal, ya maka kita harus paham bahwa Allah itu tidak punya anak. Ya, kita harus pahami ayat-ayat tentang itu. Kita harus pahami akidah, ya, akidah Islam, di mana Islam itu inti akidahnya ada di dalam surah Al-Ikhlas. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti bisa juga dibaca di surat Ali Imran. Nanti banyak sekali disebutkan tentang klaim-klaim orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak dan lain sebagainya, dan itu dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu harus kita paham. Sehingga nanti ketika muncul si Al-Masih palsu ini atau Dajjal ini, ketika muncul nanti, ya kita udah lihat, wah ternyata orang-orang ini, ya orang-orang ini golongannya ini, ya golongan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Nah, ini yang pertama, isyarat yang pertama dari ayat 4, ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat 5, berfirman, "Ma lahum bihi min ilm." Ya. Mereka sesungguhnya tidak punya ilmu. Tentang apa? Tentang ucapan mereka yang mereka mengatakan Allah punya anak. Allah mengatakan di sini, "Ma lahum bihi min ilm." Mereka tidak punya ilmu. Jadi ditiadakan ilmu. Ya, kalau dikatakan bahwa orang itu tidak punya ilmu, berarti orang itu berilmu atau bodoh? Bodoh. Ya. Oh, berarti ketika Allah meniadakan ilmu dari mereka, pada hakikatnya itu adalah ucapan kebodohan. Berarti bukan ucapan atas dasar ilmu. Tidak ada dasar ilmunya. Yang ada itu adalah kebodohan. Ya. Jadi orang-orang yang mengatakan demikian itu sesungguhnya kalau mau dikejar-kejar betul juga sebenarnya ya mentok juga, nanti mereka ragu juga. Tapi nanti ujung-ujungnya ya itu udah doktrin. Jangan ditanya ya. Kalau tanya berarti nanti bisa kafir. Ya. Itu begitu. Jadi ini adalah doktrin, tidak boleh ditanya. Ya, doktrin ketuhanan yang ada di dalam agama mereka. Ya, doktrin ketuhanan. Tapi sesungguhnya kalau betul-betul mau dikejar pun hati mereka juga sebenarnya menolak. Ya.
Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu punya anak? Bagaimana mungkin kita manusia itu mengatakan bahwa Allah itu punya anak dan anaknya itu adalah manusia? Berarti Allah tidak sempurna lagi jadinya. Ya kan? Allah jadinya tidak sempurna. Kemahasempurnaannya hilang. Karena dia punya anak ternyata dari kalangan manusia. Dan itu anaknya itu bisa sakit, anaknya itu bisa lapar, anaknya itu juga bisa kenyang, bisa bersedih, bisa marah, ya kan? Bisa, bahkan bisa dibunuh. Ya, si anaknya ini bisa dibunuh. Ya, kemudian dibunuh dia, si bapaknya nggak ngapa-ngapain. Nah, itu gimana? Ya kan? Berarti kan akhirnya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala akhirnya hilang. Ya, hilang di situ. Nah, kalau memang Allah itu maha sempurna, dia maha atas segala-galanya, lah kenapa kok anaknya itu dibiarkan dibunuh oleh manusia, yang bunuh oleh manusia orang-orang yang jahat. Coba, jadi seolah-olah Allah nggak mampu untuk melawan manusia yang jahat. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya hati nurani siapapun dia tidak membenarkan. Ya, hatinya pasti menolak bahwa Allah itu punya anak. Ya, itu pasti menolak. Karena apa? Ya karena Allah mengerti. Allah yang menciptakan diri kita, Allah yang menciptakan manusia, kita semuanya. Allah mengetahui yang nampak dari kita dan yang tersembunyi dalam di isi hati kita. Ya, Allah yang menginformasikan bahwa ucapan itu bukan ada di atas dasar ilmu. Ya. Jadi ucapan bahwa Allah punya anak itu tidak ada landasan ilmunya, itu nggak ada. Ya, tidak ada landasan ilmunya. Ya, maka kalau Allah berbicara begitu, ya itu sudah pasti. Ya, Allah karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya. Wala li abaihim, dan demikian juga bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka. Nah, dari sinilah akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata ucapan-ucapan itu hanya nurun dari orang-orang dahulu. Ya, padahal orang dahulunya juga kalau dikejar-kejar juga ya nggak ngerti juga. Ya, apa benar itu lahirnya di mana terus? Ya, lahir di mana? Maka ketika ditanya lahirnya di mana, bidannya siapa? Yang ngomong begitu dilaporin. Nah, kan ramai kan ya? Ya, kalau ngomong anak lah, bidannya di mana? Kan begitu. Siapa bidannya? Ya, ya kan, akhir ramai kemarin tuh ya, dilaporin ya. Head speech. Ya. Nah, itu kan jadi seperti itu. Ya, jadi sungguhnya nenek moyang mereka itu juga tidak memiliki ilmu dalam masalah itu. Ya, dan Allah Maha tahu. Dan mereka hanya menukil ucapan orang-orang dahulu. Ya, sejak dahulu udah teorinya begitu. Ya, emang kalau masalah keutanan nggak masuk akal, makanya nggak usah ditanya, udah ini doktrin. Ya, kalau ditanya nanti malah kafir, kan begitu. Sehingga ya nenek moyang mereka dahulu pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, laisa lahum fi dzalika ilmun. Ya, mereka pun tidak memiliki ilmu dalam masalah itu. Ya, tidak punya pengetahuan yang pasti, tidak punya dasar ilmu yang pasti dalam masalah itu. Mereka hanya mendasarkan kepada auham. Auham itu sangkaan-sangkaan, ya, hayalan-hayalan yang jauh dari hakikat sebenarnya, bukan sesuatu yang berdasarkan kepada ilmu. Sehingga akhirnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ucapan seperti ini karena tidak ada di atas dasar ilmu, dan ucapan ini mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sehingga ucapan tuduhan seperti ini mengatakan bahwa Allah punya anak padahal Allah tidak punya anak, dan mereka mengatakan itu bukan berdasarkan ilmu, ya, maka ucapan ini adalah ucapan yang besar. Kalimat kaburat kalimatan. Jadi ucapannya adalah ucapan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi perhitungan tersendiri nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian takhruju min afwahihim. Ya, ucapan yang keluar dari mulut mereka. Ya, ucapan yang keluar dari mulut mereka. Allah mengisyaratkan udah di sini.
bahwa itu hanya ucapan yang sebenarnya mereka sendiri nggak yakin. Kalau ucapan itu hanya keluar dari lisan, itu adalah ucapan yang sebenarnya yang mengucapkan itu sendiri tidak yakin. Karena ucapan yang diyakini itu keluar dari hati, ya, keluar dari hati. Makanya kalau kita, ya, ketika kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu ucapannya adalah asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi. Bersaksi itu maksudnya betul-betul mendasarkan kesaksian ini atas ilmu, bahwa setelah saya mengamati, setelah saya mempelajari, membaca ayat-ayatnya, membaca bukti-bukti yang ada di alam semesta, betul bahwa Allah itu satu dan Allah itu yang berhak diibadahi. Maka akhirnya kalimatnya adalah asyhadu, bersaksi. Namanya orang bersaksi berarti kan tahu, ya, atas dasar ilmu, ya, ilmu pengetahuan. Nah itu ya, jadi ini perbedaannya, ya. Kalau kesaksian atau ucapan tadi bahwa Allah punya anak, nah ini hanya keluar dari lisan, ya, hanya keluar dari lisan. Allah mengisyaratkan hanya keluar dari lisan mereka. Takhruju min afwahihim, keluar dari lisan mereka, bukan berangkat dari hati. Ini menunjukkan bahwa sungguhnya mereka itu tidak meyakini apa yang mereka ucapkan sendiri. Kemudian berikutnya, iyyaquluna illa kadziba. Ya, iyyaquluna illa kadziba. Tidaklah mereka mengatakan hal itu illa kadziba, kecuali dusta. Maksudnya apa yang mereka ucapkan bahwa Allah itu punya anak, itu bukan kebenaran, tetapi itu adalah dusta. Apa yang dimaksud dengan dusta? Dusta itu adalah suatu berita yang menyelisih kenyataan. Ya. Kalau benar, berita yang benar berarti berita yang sesuai dengan kenyataan. Ya, sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini Allah menyebutkan, menegaskan bahwa apa yang mereka ucapkan adalah dusta. Berarti kalau dusta tidak cocok dengan kenyataannya, nggak benar. Ya, sama sekali tidak benar. Nah, jamaah dirahmati Allah. Nah, dari sini, ya, dari ayat ini, maka ya ada isyarat kepada kita semua di ayat 4 dan 5 ini untuk memahami betul tentang konsep ketuhanan di dalam Islam. Kalau kita ingin selamat dari fitnah Dajjal, pahami betul konsep tauhid di dalam Islam. Udah, ya, pegang itu, ya, pegang. Maka nanti kalau ketemu Dajjal, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut dalam hadis, ya, bahwa nanti ketika Dajjal itu keluar, ada satu orang yang dia bertemu dengan Dajjal dan dia katakan, saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal. Ya, kemudian akhirnya dibunuh oleh Dajjal, dibunuh, kemudian dia dilempar jauh, dipanggil lagi, datang lagi, berarti hidup lagi. Setelah hidup lagi ditanya, apa kesaksianmu tentang aku? Maka dia mengatakan, saya semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Maka kemudian dilemparkanlah dia ke dalam neraka oleh Dajjal. Ya, neraka hakikatnya apa? Surga. Ya, dia dilemparkan ke dalam api oleh Dajjal yang hakikatnya itu adalah surga. Gitu ya. Jadi pahami konsep tentang tauhid, konsep ketuhanan, ya, atau teologi di dalam Islam, maka akan selamat dari fitnah Dajjal, ya. Jadi yang pertama, kita memegang Al-Qur'an, kita pahami Al-Qur'an di ayat 1, ya, ayat 1 sampai 3, pahami Al-Qur'an, kemudian amalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah pahami tentang konsep teologi, konsep tauhid di dalam Islam. Itu benteng untuk membentengi diri kita, perisai menghindarkan dari fitnah Dajjal. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Ayat 6 ini sudah berpindah pembicaraan, ya. Ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fala'allaka bakhi'un nafsaka, maka bisa jadi engkau merasa akan mencelakai dirimu sendiri, ala asarihim, setelah engkau mengikuti jejak mereka, mengikuti jejak perjalanan mereka. In lam yu'minu bihadzal hadisi asafa, disebabkan rasa kasihan kepada mereka ketika mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Ayat ini dikuatkan lagi di dalam surat At-Taubah ayat 128, ya. At-Taubah ayat 128, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana sifat Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, yaitu dari kalangan manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat sekali pada diri Rasul itu penderitaan yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, Rasul itu sangat menginginkan kalian untuk mendapatkan kebaikan. Wabil mu'minina raufur rahim, dan Rasul itu sangat pengasih, sangat penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, ini sifat Rasulullah SAW, ya. Jadi sifat dasarnya itu. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu demikian sayangnya kepada umatnya, demikian kasihan kepada umatnya, sampai seperti itu. Ya, bahkan digambarkan di ayat 6 ini, ya, tugas beliau adalah berdakwah, menyampaikan Islam. Dan ayat ini atau surah Al-Kahfi ini turun ketika di Mekah. Berarti ini menggambarkan bagaimana dakwah beliau ketika di Mekah, ya. Jadi ketika beliau berdakwah di Mekah itu, ya, beliau merasa seolah-olah karena sangat kasihannya kepada mad'u atau orang yang didakwai dan mereka tidak mau beriman, itu sampai-sampai beliau merasa kecewa, ya, kecewa, bahkan hampir putus asa, bahkan seolah-olah akan mencelakai diri sendiri, ya, karena sangat kasihannya kepada umat yang tidak mau menerima dakwah. Ya, ini keadaan beliau ketika di di Mekah. Tapi akhirnya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan juga di dalam ayat lain disampaikan, innama 'alaikal balagh, sesungguhnya tugasmu itu hanya menyampaikan. Adapun hidayah itu adalah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, sesungguhnya engkau tidak mampu beri petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai, akan tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jadi petunjuk itu sebenarnya adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tugas kita, ya. Nah, dari sinilah kita memahami bahwa demikian juga lah tugas kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tugas kita adalah berdakwah, tugas kita adalah menyampaikan. Adapun ketika disampaikan belum mau menerima, ya kita serahkan kepada Allah. Berarti hatinya belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita frustasi, jangan merasa kita putus asa, ya. Kemudian apalagi sampai mau mencelakai diri sendiri, jangan sampai. Tapi biarlah itu semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan, ya. Sampaikan saja, sampaikan, besok ketemu lagi sampaikan lagi, ketemu lagi sampaikan lagi, demikian seterusnya. Sampai kapan? Sampai dia mau menerima, ya, sampai dia mau menerima. Kalau dia masih mau mendengarkan omongan kita, sampaikan saja, tidak ada masalah, ya. Fala'allaka, dalam ayat ini Allah menggunakan kata engkau, ya, maka bisa jadi engkau yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, maka bisa jadi engkau merasa akan mencelakai diri sendiri karena merasa kasihan, ya, kasihan kepada umat atau orang-orang yang didakwai, ya. Ala asarihim,
yaitu dengan mengikuti jejak mereka. Maksudnya apa maksudnya ini? Jadi Rasul berdakwah, mendakwai orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Nah, ketika didakwah itu mereka menolak, tidak mau, kemudian mereka pergi. Nah, ini Rasulullah SAW. Jadi mereka itu diikuti oleh Rasulullah. Kemana mereka pergi diikuti oleh Rasulullah dengan harapan mereka mau menoleh ke belakang, kemudian mengikut dakwah Rasul. Jadi pergi kemanapun diikuti. Mudah-mudahan nanti setelah berapa langkah mereka akhirnya berpikir tentang apa yang beliau sampaikan, kemudian mereka mau menerima, gitu maksudnya. Jadi karena sangat berharapnya umat itu masuk Islam. Itu Rasulullah SAW, ya. Jadi beliau berharap mengikuti jejak mereka itu la'allahum yarji'una ba'da adami ijabatihim wa iradihim. Jadi beliau berharap mudah-mudahan mereka mau berbalik badan, mereka mau kembali setelah mereka tadinya itu menolak dakwah dan berpaling dari dakwah. Ya. In lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. In lam yu'minu, yaitu ketika mereka tidak mau beriman kepada Al-Qur'an ini. Ya. Ketika mereka tidak mau beriman kepada Al-Qur'an ini. Nah, dari sini tadi ya bisa kita simpulkan, ya, setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan di ayat yang lain, maka akhirnya kita menyimpulkan itulah tugas kita semuanya, ya, baik dari kalangan para ulamanya, dari kalangan dai-nya, dari kalangan seluruh umat Islam, untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Dan kebenaran ini itu selalu cocok dengan hati nurani, selalu cocok dengan fitrah, ya. Kalau ada orang menolak, ya sesungguhnya dia sedang berdusta, dia membohongi diri sendiri sebenarnya. Karena ya ibarat komputer, ya. Jadi Islam itu software yang pas, cocok diinstal, ya kan, diinstal di komputer itu. Kalaupun sekarang dia menolak, suatu saat kalau dia butuh pasti dia akan menginstal itu. Pasti, ya, pasti itu, karena tidak ada yang lain yang cocok. Jadi fitrah manusia mau diinstal agama apapun nggak cocok sebenarnya, nggak cocok. Ya, kalau dipaksakan pun itu nanti nggak beres. Ya, kalau dipakai pun nanti bisa rusak. Ya, ibarat komputer bisa hang, ya kan, loadingnya lama, muter-muter gitu ya. Ya, atau mungkin malah merusak hardware-nya atau merusak perangkat kerasnya, bisa jadi. Nah, ini Islam. Jadi Islam ini adalah software atau aplikasi yang memang Allah Subhanahu wa taala pasang pada diri setiap manusia sebenarnya. Maka disebut dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu pasti terlahir di atas fitrah, ya, di atas fitrahnya, di atas tauhid sebenarnya. Maka fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah nanti akan menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, dan menjadikan dia Majusi. Berarti ada eksternal, ya, pengaruh eksternal yang merubah. Ya, ibarat kita beli HP, udah bagus-bagus HP-nya, saya nggak suka ini, saya mau ganti dengan software lain. Ya, ya bisa jalan sih jalan, tapi ya nggak normal, ya, tidak normal. Nah itu ya, jadi jangan dirahmati Allah. Jadi Islam ini adalah selalu cocok dengan siapapun sesungguhnya. Kalau ketika kita berdakwah, kita sampaikan Islam, kok orangnya menolak, kita harus yakin dia sebenarnya lisannya aja yang nolak, hatinya connect, nyambung aslinya. Ya, hatinya sebenarnya nyambung, cuma lisannya aja. Kenapa lisannya menolak? Ya bisa jadi ada informasi yang masuk duluan. Oh, Islam itu radikal. Oh, Islam itu teroris. Oh, Islam itu tidak menghargai wanita. Oh, Islam itu macam-macam informasi. Ya, informasi miring dulu, ya, negatif yang masuk dulu, sehingga akhirnya ketika datang dakwah itu langsung dia membandingkan dengan informasi yang sudah ada. Ya, bisa jadi itu, makanya dia lisannya akhirnya mengatakan tidak.
Tapi sungguhnya dia tidak bisa mendustai hati nurani. Hati nurani tidak bisa didustai, tidak bisa disuruh berdusta terus. Ya, untuk menolak kebohongan, hati nurani tidak mungkin selamanya bisa. Pasti suatu saat akan kembali kepada kebenaran. Ya. Ini ayat 6, ya, ayat 6. Oh ya, sebelumnya di sini juga tergambarkan di ayat 6 ini bagaimana keadaan Rasulullah SAW yang bersedih ketika manusia tidak mau menerima kebenaran. Ya, ketika manusia tidak mau menerima kebenaran. Ini sifat Rasulullah SAW. Nah, kalau sekarang ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan seorang yang berdakwah, dakwah tidak diterima. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu bersedih karena apa yang dia sampaikan tidak diterima. Ya, apa yang dia sampaikan, kebenaran yang dia sampaikan tidak diterima. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah dia bersedih karena dia yang tidak diterima. Nah, ini kadang sangat tipis. Ya, sangat tipis. Sehingga akhirnya kadang orang salah paham, kemudian akhirnya bersembunyi di balik hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dulu awalnya adalah terasing dan nanti itu juga kembali akan terasing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang diasingkan. Nah, dia berlindung di balik hadis ini. Padahal harus diteliti dulu. Dia ditolak itu karena kebenaran yang disampaikan atau karena kepribadian dia yang tidak cocok dengan syariah. Nah, itu yang harus diteliti. Ya, banyak orang bukan menolak kebenaran sebenarnya, tetapi tidak mau kepada dia itu karena akhlaknya nggak cocok. Akhlaknya tidak islami. Walaupun dia mendakwakan Islam, tapi akhlak tidak islami. Ya, akhlaknya tidak islami. Tidak ada sopan santun, tidak lagi menghargai dia sebagai anak muda, menghargai orang yang tua, ya kan, menghormati yang tua. Padahal dalam hadis disebutkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan masuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Nah, dia hilangkan semua itu. Kita kan sama aja, sama-sama manusia. Nah, kan begitu kan, tua muda dianggap sama. Ya. Nah, itu akhlak yang tidak baik. Kemudian akhirnya ketika ditolak oleh masyarakat, dikucilkan, nah inilah guroba. Nah, kan begitu kan? Kami adalah orang-orang yang terasing. Guroba karena keislaman. Padahal bukan keislaman, tetapi karena akhlak yang kurang baik. Nah, ini harus diteliti, ya. Jadi ada orang yang dia bersedih karena dirinya tidak diterima, ada orang yang bersedih karena kebenaran yang dia bawa tidak diterima. Nah, ini berbeda. Rasulullah SAW itu yang kedua. Beliau bersedih. Kenapa beliau bersedih? Karena kebenaran yang beliau sampaikan tidak diterima. Bukan karena diri beliau tidak diterima, bukan. Ya, karena secara pribadi, secara manusia, sisi kemanusiaannya tidak ada yang menolak Rasulullah SAW. Beliau diterima siapapun, semua kalangan menerima Rasulullah. Mau kalangan rakyat jelata atau menengah ke bawah sampai menengah ke atas itu menerima Rasulullah SAW. Nah, tapi mereka menolak kebenaran yang disampaikan, dan itu yang beliau sedihkan, ya, yang beliau sedihkan itu. Bahkan sampai paman beliau sendiri yaitu Abu Thalib yang mengasuh beliau ini juga menolak kebenaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga perlu kita koreksi diri, ya, koreksi diri bahwa kalau kita merasa seolah-olah ditolak oleh orang, nah ini apa masalahnya, ya kan? Apa karena akhlak kita yang kurang baik, atau memang karena kebenaran yang kita sampaikan? Nah, ini harus dicek dulu, ya, harus dicek dulu. Kalau kiranya kita dapati, ternyata akhlak saya yang tidak baik, berarti kita perbaiki diri.
Ya, tetap kita berdakwah dan kita perbaiki diri. Tapi kalau kita tahu betul bahwa saya sudah berusaha sebaik-baiknya di dalam berakhlak, tapi ternyata karena kebenaran ini yang saya sampaikan ya tetap ditolak saya misalkan ya oleh oleh orang lain, oh berarti insya Allah kita ditolak karena kebenaran yang disampaikan. Kalau itu berarti insya Allah sudah mirip dengan Rasulullah SAW ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa kaitannya sifat ini ya, sifat ini dengan Al-Masih Ad-Dajjal ya. Apa kaitannya ayat 6 ini dengan Al-Masih Ad-Dajjal? Jamaah dirahmati Allah, ini adalah sifat Rasulullah SAW, dan ini tentunya menjadi gambaran bagaimana sifat nabi-nabi atau seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini gambarannya. Jadi miniaturnya itu ada pada diri Rasulullah SAW, nabi kita. Tentunya Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah juga, dan tentunya itu juga nggak jauh-jauh banget dari sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau ada ya sosok yang mengklaim diri dia sebagai Nabi Isa yang nanti turun di akhir zaman, tapi ternyata sifatnya tidak seperti sifat Rasulullah SAW, ya jauh bahkan dia mendatangkan kesengsaraan, ya kan? Sebagian disebut di dalam hadis bahwa Dajjal itu dia kalau datang ke suatu daerah penduduknya itu mendukung dia, maka disuburkan tanahnya disuburkan. Tapi kalau penduduknya itu tidak beriman kepada dia, menolak dia, maka dijadikan gersang. Berarti ini kan mendatangkan kesengsaraan. Nah, ini jauh dari sifat yang disebutkan di dalam ayat 6. Ya, maka harus kita kenali itu. Ini berarti Dajjal. Dia bukan Nabi Isa, dia pasti Dajjal, bukan Nabi Isa, ya. Sebab kalau Nabi Isa dia adalah utusan Allah, dan utusan Allah itu dia akan selalu punya sifat bagaimana umat ini menerima kebenaran, ya, menerima kebenaran dan tidak mendatangkan kesengsaraan kepada umatnya. Demikian ayat 6. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat 7. Ayat 7 ini juga berpindah lagi pembicaraan, ya. Tidak lagi berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, kami menjadikan, ma'alal ardi, apapun yang ada di permukaan bumi, zinatan, sebagai perhiasan laha, bagi bumi itu. Jadi Allah sudah menetapkan, Allah sudah menjadikan bahwa apa yang ada di permukaan bumi ini adalah sebagai perhiasan untuk bumi itu, ya, sebagai perhiasan untuk bumi itu. Apa tujuannya Allah menghias bumi ini? Linabluwahum, untuk menguji mereka. Siapakah mereka? Yaitu makhluk ciptaan Allah, yaitu kita diantaranya, ya, untuk menguji kita. Ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi ada isyarat di dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan bumi ini dan seluruh perhiasan yang ada di atasnya, seluruh isi yang ada di bumi ini, tujuannya adalah untuk tegaknya syariah Allah. Jadi fasilitas yang ada di permukaan bumi ini, baik itu yang berwujud konkret berupa materi ataukah itu berupa ilmu pengetahuan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala adakan di permukaan bumi ini, yang dengan itu manusia bisa berinovasi, ya, bisa mengembangkan teknologi dan lain sebagainya. Itu tujuan utamanya adalah ayyuhum ahsanu amala, untuk mengetahui siapakah di antara kalian yang paling baik perbuatannya. Maksudnya untuk tegaknya syariah Allah, ya. Jadi untuk tegaknya syariah Allah itu dibuatlah bumi ini beserta isinya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi untuk kalian.
Untuk kalian pakai apa? Untuk kalian pakai untuk menegakkan syariah Allah, untuk membumikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran Islam. Jadi bukan untuk bermaksiat kepada Allah, bukan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk memerangi Allah dan Rasulnya, bukan. Diberi ilmu oleh Allah untuk bikin kendaraan, dipakailah kendaraan itu untuk memusuhi Allah, memusuhi agama Allah. Nah, ini tidak benar, ya, karena Allah menciptakan seluruh fasilitas yang ada di muka bumi ini adalah untuk tegaknya syariah Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan isyarat linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji kalian atau mereka, siapakah di antara mereka itu yang paling baik perbuatannya. Apa yang dimaksud paling baik perbuatannya? Yaitu yang paling serius di dalam mengamalkan syariah Allah, yang paling benar, ya, amalan syariahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, ya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, kami telah menjadikan semua apa yang ada di permukaan bumi itu sebagai perhiasan, ya, perhiasan bagi bumi itu. Dan tujuannya tadi adalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk mengetahui, menguji mereka siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi dari sini akhirnya kita bisa memahami, ya, akhirnya kita bisa memahami bahwa ketergantungan manusia itu nanti akan terpecah menjadi dua di muka bumi ini. Ada manusia yang dia tergantung kepada materi, ada manusia yang dia tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupannya dia gantungkan kepada materi. Ada orang yang kehidupannya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan seorang dia gantungkan kepada materi yang ada di muka bumi ini, maka dia akan menjadi budak dunia. Ya, dia akan menjadi budak dunia, dia akan diperas tenaganya untuk mengumpulkan dunia-dunia, ya, mengumpulkan, menumpuk. Wailul likulli mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau mu'addada, yaitu orang yang senantiasa dia mengumpulkan harta, kemudian dia hitung-hitung harta itu, ya, dia kumpulkan, dia hitung-hitung, kemudian dengan hitungan dia berandai-andai, wah, dengan kekayaan sekian, dengan kekayaan sekian, maka pasti saya akan mendapatkan kebahagiaan, ya, sehingga karena target kebahagiaan yang hendak dia capai itu dengan angka sekian, maka akhirnya dia lupa bahwa setiap harta itu ada hak yang harus dia keluarkan, apakah itu berupa zakat ataukah sedekahnya. Dia tinggalkan itu semua, ya, karena dia merasa dengan banyaknya harta di tangan itu dia merasa mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan kebahagiaan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jadi orang yang dia kehidupannya di dunia ini dia gantungkan kepada materi, maka materi itu sungguhnya dia akan hilang, ya, materi itu akan hilang, materi itu akan tiada. Dan kalaupun materi itu masih ada, dirinya pun tidak akan kekal selamanya dan dia akan tinggalkan materi itu. Nah, ini kelompok yang pertama, ya. Sehingga orang ini dia akan lalai segala hal. Dia lalai dari penciptanya, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sibuk dengan urusan dunia dan dunia. Dia sibuk dengan urusan itu. Dia lupakan segala hal, dia lupakan saudaranya, dia lupakan masyarakat. Dia tidak peduli zalim kepada orang lain, dia tidak peduli. Yang penting bagaimana dia mendapatkan materi sebanyak-banyaknya, ya. Kalaupun dia harus memeras tenaga orang lain secara zalim, itu bagi dia tidak masalah. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ini mental-mental penjajah kan begitu, ya. Kita lihat dalam sejarah bagaimana ada Romusa, bagaimana ada kerja paksa dan lain sebagainya. Ya, itulah mental-mental orang-orang yang kehidupannya adalah disandarkan kepada materi, digantungkan kepada materi dunia, seolah-olah segala-galanya adalah materi. Jauh-jauh datang dari negeri mereka, datang ke negeri kita Nusantara,
ya, kemudian mengambil kopi, mengambil emas, rempah-rempah dan sebagainya, ya, punya rakyat digusur, kemudian dirampaslah harta mereka dan seterusnya. Ya, seperti itu, kerakusan seperti itu, ya, karena apa? Ya, karena kehidupan mereka sudah tergadaikan kepada materi. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah manusia yang kehidupannya di dunia ini dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia memang tinggal di muka bumi ini, tapi dia sadar bahwa tugas utama dia di muka bumi adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh materi yang ada di muka bumi ini dia jadikan sebagai fasilitas untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dunia itu jadi fasilitas untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup di dunia, ya, dunia itu ada hukum sebab akibat, ya, maka itu butuh butuh fasilitas dunia. Orang mau naik haji kalau nggak punya uang, ya nggak bisa. Ya, mau umroh nggak ada pesawat, ya naik kuda atau naik kapal, ya. Naik kapal, ya, kalau nggak punya kapal, ya nggak bisa jalan juga, kan begitu. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang harus dimiliki, ya, untuk terselenggaranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kelompok yang kedua. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang betul-betul akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya itu hanya bisa dirasakan oleh kelompok yang kedua ini, yaitu ketika dia kehidupannya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan itulah orang-orang yang disebut di dalam ayat ayyuhum ahsanu amala, ya. Siapakah di antara mereka yang paling baik perbuatannya? Karena mereka sadar semua bahwa harta dunia ini hanya ujian. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanya la'ibun, permainan, wa lahwun, dan senda gurau. Enggak ada yang serius, ya. Jadi dunia itu tidak ada yang serius. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian. Nah, itulah orang-orang yang beriman, dia menyadari posisi itu, maka akhirnya dia betul-betul manfaatkan fasilitas di muka bumi ini, ya, di muka bumi ini dia betul-betul manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ayat berapa tadi? Ayat 7, ya. Ayat 7. Kemudian ayat 8. Ya, ayat 8 ini adalah ayat terakhir dalam rangkaian pembukaan dari surat Al-Kahfi, ya. Nanti ayat 9 seterusnya baru masuk cerita dari Ashabul Kahfi. Ayat 8 ayat terakhir dari rangkaian pembukaan surat Al-Kahfi atau muqaddimahnya. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ya, sesungguhnya kami laja'iluna, kami akan senantiasa menjadikan ma'alaiha, apa saja yang ada di atas muka bumi itu, sa'idan juruza, yaitu sebuah bidang tanah yang kosong. Kami akan senantiasa menjadikan semua apa yang ada di muka bumi itu sebidang tanah yang kosong. Ya, sekarang kita dapati bagaimana di depan kita ini ada gedung, ya, yang tinggi, kemudian ada jembatan, ada jalan raya, ada kendaraan ini dan macam-macam, ya, bahkan ada gunung, ya kan, kemudian nanti ada jurang dan lain sebagainya. Nanti pada saatnya Allah akan menjadikan bumi ini hanya sebidang tanah yang kosong. Tidak ada bangunan, tidak ada jembatan, tidak ada jalan itu, raya, tidak ada, semuanya kosong. Allah akan menjadikan semuanya kosong, ya. Jadi pada saatnya nanti Allah akan menjadikan bumi yang penuh dengan perhiasan ini, ya, itu seperti tanah yang kosong, sebidang tanah yang kosong rata.
Tidak ada istananya, tidak ada pohon-pohon, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada gunung, tidak ada segalanya, ya. Sebagaimana disebutkan juga di dalam ayat yang lain, ya, isyarat demikian, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita memahami ayat ini, ayat 8 ini, ya, bahwa pada saatnya nanti bumi itu tidak akan ada, tidak ada apa-apanya lagi, tidak ada perhiasan-perhiasannya lagi, yang di saat kita sekarang ini kan jadi rebutan, ya kan? Jadi rebutan. Termasuk negeri kita yang konon kabarnya sangat kaya, ya, tapi minyak belinya dari luar negeri, dari Singapura yang tidak punya sumur minyak. Nah ini kan aneh ya. Jadi kita punya sumur minyak, beli minyak ke Singapura yang tidak punya sumur minyak, ya, gitu kan? Nah, jadi rebutan, negeri kita direbut, ya. Mulai dari Amerika datang merebut, nanti Cina datang merebut, yang lain juga datang, semuanya merebut, ya kan? Nah, pada saatnya nanti semua ini tidak ada, semua nanti akan musnah semua. Gunung emas di Papua juga akan musnah itu, ya, akan diratakan semuanya, tidak ada lagi semuanya, yang ada hanya tanah kosong, yang ada hanya tanah kosong. Maka ketika kita menyadari hal ini, maka jamaah dirahmati Allah, jangan biarkan hati kita ini terpaut, ya, kepada perhiasan-perhiasan dunia yang menipu ini. Loh, apa memang nggak boleh kita mengumpulkan harta, bekerja, ya kan? Mengelola dunia? Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja, silahkan. Karena memang dunia ini diserahkan kepada kita, ya. Dunia ini diserahkan kepada kita. Allah menciptakan bumi ini adalah untuk kita semuanya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah jangan sampai dunia ini itu akhirnya masuk ke dalam hati. Itulah yang disebut para ulama dengan istilah zuhud itu, ya. Zuhud bukan berarti hidup miskin, zuhud bukan berarti pakaiannya compang-camping, bolong-bolong, tambal-tambal, ya. Zuhud bukannya gubuknya harus reot, ya. Tetapi zuhud itu adalah ketika kita memiliki harta, harta itu tidak masuk ke dalam hati, ya, tidak masuk dalam hati. Yang menjadikan kita berat untuk mengeluarkan harta itu karena harta ini sudah masuk ke dalam hati, sehingga ketika diminta oleh Allah, harta ini sangat berat keluarnya. Kenapa? Terikat betul dalam hati. Hati kita ini sudah terikat betul kepada harta. Jadi dua-duanya sudah betul-betul menyatu seolah-olah, ya, tidak bisa dipisah. Nah ini yang masalah, ya. Kalau sudah seperti ini, maka kita menjadi budak harta. Gak bisa tidak, kita akan menjadi budak harta, kita akan menjadi penjaga harta, ya kan? Bahkan hidup kita mungkin tidak tenang karena harta ini. Ya, tidak tenang karena harta. Tidak ada faedahnya punya rumah mewah, pagarnya tinggi sekali, sudah ada satpam, sudah ada CCTV, ya kan? Nah, ternyata hanya bunyi kucing di malam hari, ya, yang kotak sebentar saja, tidur kita sudah tidak bisa nyenyak. Padahal sudah satpamnya udah berapa, ya kan? CCTV lo macam-macam, pagarnya udah tinggi sekali. Ternyata kita tidak bisa nyenyak. Kenapa? Yaitu kita menjaga harta kita. Bukan harta menjaga kita, tetapi kita sibuk menjaga harta. Nah, ini orang-orang yang terbudakkan oleh kehidupan dunia, harta dunia seperti itu, ya. Padahal dunia atau harta ini akan habis, akan sirna semuanya. Bumi ini pun akan datar, bumi ini akan kosong, tidak ada isinya apa-apa. Pada saatnya nanti, berarti ini menunjukkan bahwa semua akan sirna. Yang ada itu hanya amal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi, ya, jangan sampai hati kita itu terpaut betul kepada harta. Urus harta tidak ada masalah, ya. Mengurus dunia tidak ada masalah. Yang punya sawah silakan kerjakan sawahnya, yang punya toko jalankan tokonya, yang punya bisnis jalankan bisnisnya. Tapi jangan sampai semua itu akhirnya mengikat hati kita, ya, sehingga akhirnya kita tidak bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mau ibadah kepada Allah, ini toko masih buka. Oh, mau ibadah kepada Allah, ini pekerjaan belum selesai. Mau ibadah kepada Allah, ini.
Nah, ini berarti udah apa? Ya, udah diikat betul itu hatinya sama hartanya, ya, sama dunianya. Padahal kita adalah milik Allah. Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan dirahmati Allah. Jadi dalam ayat ini, dalam pembahasan secara bahasa, ya, ini ada dua kata yang artinya sungguh. Ada inna artinya sungguh, ada la ja'iluna, la di situ itu juga artinya sungguh. Jadi ada dua kata penguat. Ini menunjukkan bahwa informasi ini betul-betul penting. Ya, seperti kita, kalau kita yang menyampaikan sebuah berita dan berita itu penting dan kita kepingin orang yang dengar itu segera percaya, nggak banyak tanya, ya, maka pasti kita akan menggunakan kata-kata penguat. Bahkan kalau sumpah sekalipun boleh kita bersumpah, kan begitu ya? Wallahi, kan begitu kan? Ya, apa tujuannya? Supaya orang itu percaya. Dan apa yang kita sampaikan ini betul-betul masalah yang penting. Ya, masalah yang penting. Nah, di dalam ayat itu juga berlaku demikian dalam bahasa Arab, ya. Jadi untuk menyebutkan suatu hal yang sangat penting itu Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata-kata penguat. Di antaranya adalah inna, di antaranya juga adalah, bahkan nanti ada sumpah seperti dalam ayat wal asri misalkan, ya kan, demi masa, nanti waktuha, demi waktu duha dan lain sebagainya. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan adalah perkara yang penting, ya. Nah, berarti ayat ini, ya, atau berisikan informasi yang sangat penting dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya bumi itu nanti akan dijadikan kosong, ya. Dijadikan rata, kosong, tidak ada perhiasannya lagi. Itu pada saatnya nanti, ya. Maka perhatikan itu, ya. Perhatikan itu sehingga nanti ketika kita selalu terbayang bahwa nanti dunia ini juga akan kosong, tidak ada apa-apanya, tidak ada perhiasannya, maka akhirnya kita menyadari bahwa dunia ini adalah semu, dunia ini akan sirna, dan dunia ini juga tidak akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa itu adalah amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Baik, insyaallah demikian kajian kita malam hari ini sampai dengan ayat 8. Jadi selesai pembahasan tentang muqaddimah dari surah Al-Kahfi. Insyaallah besok kita lanjutkan ke ayat 9 dan mulai masuk tentang kisah, ya, kisah dari Ashabul Kahfi. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.